Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk belajar. Tapi bagaimana kalau setelah bel sekolah itu berbunyi, justru ada murid lain yang berkeliaran di sekitar sekolah? Dari suara langkah kaki di lorong kosong, sosok misterius yang ada di ruang sekolah, hingga penampakan yang diakui pernah dilihat oleh lebih dari satu orang. Dan inilah dia 10 sekolah di Jabodetabek yang paling sering dikaitkan dengan kisah-kisah horor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Siapa nih yang kangen banget sama masa-masa pada zaman sekolah dulu? Mungkin SMP atau zaman-zaman SMA. Pasti ada kalanya kita kangen banget sama masa-masa sekolah. Nah, setiap sekolah itu kan pasti punya cerita yang pastinya membanggakan, ada prestasinya juga ada, sedihnya ada. Pokoknya nostalgia sama masa-masa sekolah, ada yang dikenang karena kenakalan siswanya, tapi ada juga sekolah yang justru terkenal karena kisah-kisah misterius yang terus diwariskan dari angkatan lama sampai ke angkatan yang baru. Cerita-cerita ini pun datang dari pengalaman siswa, alumni, petugas keamanan, petugas kebersihan, bahkan guru, dan lain sebagainya. Hingga memang warga yang ada di sekitar sana. Sebagian mungkin hanya urban legend aja, dan sebagian lagi dianggap benar-benar pernah terjadi. Nggak ada yang bisa memastikan mana yang fakta, mana juga yang cuma cerita urban legend yang terus berkembang sampai dengan hari ini. Dan kali ini kita akan membahas 10 sekolah yang ada di Jabodetabek yang paling sering banget dikaitkan dengan kejadian mistis. Mulai dari lorong yang nggak pernah benar-benar kosong, suara langkah kaki yang nggak ada wujudnya siapa, hingga sosok misterius yang konon katanya masih sering terlihat saat malam hari. Tapi ingat, tujuan video ini adalah untuk mengangkat kisah urban legend yang berkembang di masyarakat sebagai hiburan dan juga dokumentasi cerita rakyat, bukan untuk menyatakan bahwa memang semua cerita ini benar-benar terjadi. Jadi, gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Do you hear me? Mau kamu mendengar ceritaku? Let's go. Sekolah yang pertama itu ada dari SMA 70 Jakarta. Nah, mana nih kira-kira anak SMA 70 Jakarta atau mungkin alumninya yang mampir ke video ini? Kalau bicara soal sekolah yang paling sering disebut dalam cerita mistis Jakarta, SMA 70 Jakarta itu hampir selalu masuk ke dalam daftar ini. Sekolah yang berdiri di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan atau Jaksel. Ini sudah puluhan tahun menjadi bagian dari sejarah pendidikan yang ada di ibu kota. Bangunannya besar, koridornya panjang, dan suasananya berubah drastis ketika matahari itu mulai tenggelam. Menurut cerita yang beredar dari generasi ke generasi, kejadian-kejadian aneh itu memang justru sering terjadi setelah aktivitas sekolah itu usai atau udah selesai. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang lorong lantai atas yang terlihat kosong tetapi terdengar seperti masih dipenuhi sama murid-murid yang lain. Beberapa siswa pun pernah mengikuti kegiatan malam itu mengaku mendengar suara kursi yang bergeser sendiri padahal nggak ada orangnya. Awalnya mereka itu mengira mungkin masih ada beberapa teman sekelasnya mereka yang belum pulang. Tapi ketika mereka periksa ruangan itu pun ternyata kosong, nggak ada siapapun di sana, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Yang lebih aneh lagi, suara itu sering berhenti tepat saat pintu kelas itu dibuka. Seolah memang ada sesuatu yang tahu kalau mereka itu lagi dicari. Cerita lain pun datang dari petugas kebersihan yang pernah mendapat giliran untuk membersihkan area sekolah menjelang malam hari. Waktu mengepel koridor di lantai atas itu, beliau melihat sosok
siswa itu berdiri di ujung lorong. Sosok itu mengenakan seragam putih abu-abu, tapi dia cuma diam, nggak bergerak sama sekali, dan petugas tersebut mengira ada murid yang memang belum pulang. Tapi ketika beliau itu mendekat, sosok itu justru berbalik menuju tikungan koridor. Saat tikungan itu dicapai beberapa menit kemudian, tidak ada siapapun yang ada di sana. Padahal jedanya cuma beberapa detik doang. Kayak cepet banget larinya. Gak ada pintu terbuka sama sekali. Gak ada tangga yang bisa digunakan untuk turun atau naik. Sosok itu kayak ya udah ngilang begitu aja. Yang membuat kisah ini pun terus hidup adalah banyaknya cerita serupa yang muncul selama bertahun-tahun kemudian. Bentuknya beda, tapi pola kejadiannya pun cenderung sama. Ada suara langkah kaki di sekitar lorong sekolah itu, ada bayangan yang terlihat sekilas di ujung koridor sekelebat-sekelebat. Ada perasaan seperti sedang diperhatikan ketika seseorang itu berjalan sendirian di gedung yang sudah gelap. Sebagian pun menganggap ya itu cuma sugesti aja. Maklum aja namanya juga bangunan sekolah yang besar memang bisa menciptakan suasana yang membuat imajinasi otak bekerja jadi lebih aktif. Namun bagi mereka yang pernah mengalami sendiri kejadian-kejadian tersebut, penjelasan itu pun terasa kurang cukup karena memang ada satu hal yang membuat mereka itu merinding. Bukan sosoknya aja yang terlihat, bukan suaranya yang terdengar, melainkan sebuah perasaan bahwa di beberapa sudut sekolah ada penghuni lain yang seolah ikut menjalani aktivitas sekolah seperti biasa. Datang waktu pagi, menghilang waktu siang, dan kembali berjalan di lorong-lorong kosong ketika malam tiba. Gimana nih anak SMA 70 Jakarta, apakah kalian juga pernah mengalami kejadian yang sama? Kalau kalian pernah mengalami kejadian yang sama, coba kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu kan bisa menambah cerita horor kita begitu. Kita langsung lanjut aja ke SMA horor berikutnya, yaitu ada di SMA 6 Jakarta. So, bagi banyak siswa yang pernah bersekolah di kawasan Bulungan juga, berarti hampir sama ya kayak SMA 70 Jakarta, cerita mistis seolah menjadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Di siang hari, sekolah ini tampak seperti sekolah pada umumnya. Suara siswa bercanda, kegiatan belajar mengajar, dan berbagai aktivitas ekstrakurikuler yang membuat suasana terasa hidup di lingkungan sekolah. Tapi ketika malam mulai turun dan gedung mulai kosong, suasananya pun mulai berubah saat itu juga. Ada satu area yang memang paling sering dibicarakan sama orang-orang yang ada di sekitar sekolah itu, yaitu adalah tangga penghubung antar lantai. Menurut cerita yang beredar dari angkatan ke angkatan, beberapa siswa yang mengikuti kegiatan malam sering mendengar suara langkah kaki dari atas tangga. Bunyinya jelas, seperti seseorang yang sedang turun secara perlahan. Jadi kayak tap 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 ya, suara langkah kaki lah. Tapi ketika mereka noleh, nggak ada siapapun. Awalnya banyak yang menganggap itu cuma suara bangunan tua yang memuai karena perubahan suhu di malam hari. Sampai suatu ketika beberapa anggota ekstrakurikuler yang sedang lembur untuk mempersiapkan acara sekolah itu mengalami hal yang sama dalam waktu yang bersamaan. Mereka itu ngedengar ada suara langkah kaki, mereka semua noleh di situ, dan mereka semua itu melihat sesuatu yang membuat suasana di sana pun langsung hening seketika. Di ujung tangga terlihat sosok siswa berdiri diem doang di sana. Tubuhnya itu ngebelakangin mereka, gak bergerak sama sekali. Salah seorang siswa pun cobalah buat manggil si siswa ini, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Beberapa detik kemudian lampu koridor pun berkedip-kedip doang. Saat cahaya itu kembali normal, sosok itu pun udah nggak ada, udah hilang tiba-tibanya.
Sejak saat itu, area tangga tersebut mulai dihindari ketika memang sekolah itu sudah mulai sepi. Yang membuat cerita ini terus bertahan bukan karena penampakannya aja, melainkan karena banyak versi yang muncul dengan detail yang hampir sama. Selalu tentang tangga, selalu tentang langkah kaki, dan selalu tentang seseorang yang terlihat berdiri di sana terus menghilang begitu aja gitu. Cerita dari SMA 6 Jakarta. Gimana nih anak-anak SMA 6 Jakarta? Apakah cerita ini valid? Apakah kalian juga punya kisah yang lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar atau cerita kalian di kolom komentar. Kita langsung lanjut aja ke cerita yang berikutnya. Let's go. Yang ketiga, ada SMA Tarakanita 1. Bangunan sekolah yang berdiri selama puluhan tahun seringkali menyimpan banyak banget cerita-cerita. Begitu pula dengan SMA Tarakanita 1. Di antara berbagai kisah yang berkembang di SMA tersebut, terutama di kalangan siswa dan juga alumni, ada satu cerita yang paling sering muncul. Cerita tentang seorang biarawati. Kisah ini biasanya muncul waktu kegiatan retret latihan paduan suara malam atau ada acara sekolah yang berlangsung hingga larut malam. Beberapa siswa pun mengaku pernah melihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan di lorong sekolah. Gak berlari, gak nakutin sama sekali, ya udah cuma jalan aja. Kepalanya pun sedikit menunduk gitu. Dan awalnya mereka itu mengira itu adalah salah satu suster yang memang sedang bertugas. Namun ketika mereka mencoba menyapa, sosok tersebut terus berjalan hingga berbelok di ujung koridor. Saat dikejar, lorong itu pun kosong sama sekali, nggak ada siapa-siapa. Cerita lain pun datang dari seorang petugas keamanan yang sedang melakukan patroli di malam hari. Saat melewati salah satu gedung, ia melihat cahaya di sebuah ruangan yang seharusnya sudah terkunci. Ketika diperiksa, lampu memang nyala, tapi ruangan itu kosong, gak ada orang sama sekali. Saat hendak mematikan lampu, dia melihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela luar. Ketika keluar untuk memeriksa lagi, gak ada siapapun di sana. Sejak saat itu pun banyak yang percaya bahwa ada sosok misterius yang sesekali menampakkan diri di area sekolah. Gak mengganggu sama sekali, gak menakutkan secara langsung juga, tetapi cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berjalan sendirian di lorong sekolah pada malam hari. Itu adalah cerita dari SMA Tarakanita 1. Apakah mungkin ada alumninya di sini? Atau anak-anak SMA Tarakanita 1, gimana menurut kamu tentang cerita ini? Apakah valid atau ada cerita lain? Coba tulis cerita kamu di kolom komentar. Kita langsung lanjut aja ke cerita yang selanjutnya. Let's go. Next, cerita yang keempat masih di area Jakarta juga, yaitu adalah SMA 28 Jakarta. Setiap sekolah biasanya memiliki area yang dianggap biasa aja oleh sebagian orang, tetapi terasa berbeda bagi mereka yang sering berada di sana. Jadi di SMA 28 Jakarta ini, area itu adalah bagian belakang sekolah yang katanya cukup angker. Menurut berbagai cerita yang beredar, lokasi tersebut sering menjadi sumber kejadian-kejadian yang cukup aneh. Beberapa siswa pun mengaku pernah mendengar suara tangisan ketika sedang mengikuti kegiatan di sore hari. Suara itu kedengaran pelan tapi sedih banget, seperti memang seseorang sedang menangis dari kejauhan. Mereka mencoba mencarilah sumber suara itu ada di mana. Namun, semakin dicari, suara itu pun justru malah semakin jauh. Yang membuat suasana di sana pun menjadi aneh adalah gak ada siapapun di area tersebut. Gak ada siswa, gak ada guru, gak ada petugas kebersihan, gak ada petugas keamanan. Cuma ada suara tangisan yang muncul sesaat terus tiba-tiba suaranya hilang.
Beberapa tahun kemudian pun muncul lagi ada cerita yang lain. Seorang siswa yang sedang mengambil barang tertinggal melihat seseorang berdiri di dekat jendela gedung belakang. Dia mengira itu adalah temannya. Tapi ketika mendekat, sosok itu udah nggak kelihatan lagi. Padahal area tersebut hanya memiliki satu jalan keluar aja, yang notabene pasti kita tahu siapa orang yang masuk dan juga pergi. Terus siapakah kira-kira yang ada di tempat itu? Karena tiba-tiba hilang, ya we never know. Kisah-kisah seperti inilah yang membuat gedung belakang sekolah menjadi salah satu lokasi yang paling sering disebut ketika membahas cerita horor di kalangan siswa. Oke, itu adalah cerita dari SMA 28 Jakarta. Mana anak-anak 28 Jakarta nih? Apakah ada yang mampir di channel ini atau mungkin alumni atau ada cerita-cerita yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Yang kelima ada SMA Gonzaga. SMA Gonzaga dikenal memiliki lingkungan sekolah yang luas dan cukup tenang. Namun justru ketenangannya itulah berbagai cerita misterius berkembang selama bertahun-tahun di sekolah tersebut. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah suara langkah kaki pada malam hari. Beberapa petugas keamanan mengaku pernah mendengar seseorang berjalan di lantai atas. Mereka ngira ada siswa yang tertinggal atau belum pulang, tapi agak aneh ya, sampai malam gitu ngapain juga. Tapi ketika diperiksa, seluruh ruangannya kosong, nggak ada tanda-tanda kehadiran siapapun yang ada di sana. Yang aneh, suara itu sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kadang kedengeran di ujung koridor, kadang muncul lagi di sisi lain yang ada di gedung itu. Seolah memang ada seseorang yang sengaja berjalan mengelilingi sekolah tersebut. Ada juga cerita tentang ruang kelas yang lampunya tiba-tiba nyala sendiri. Ketika dicek, saklar dalam posisi mati. Fenomena ini pun mungkin memiliki penjelasan secara teknis. Namun, bagi mereka yang mengalaminya tepat setelah mendengar langkah kaki misterius, kejadian itu pun terasa jauh lebih menyeramkan lagi. Iya dong, karena dinalar secara logika aja kayak aneh kan. Pasti ya mereka yang ngalamin itu kayak ngerasa, oh enggak, ini pasti bukan kendala teknis tapi ada sesuatu hal yang lain. Gimana menurut anak-anak Gonzaga? Apakah benar ada hal-hal aneh di sekolah kalian atau itu cuma cerita urban legend aja? Coba tulis cerita kamu di kolom komentar. Kita langsung lanjut aja ke cerita yang selanjutnya. Let's go. Kita masih di area Jakarta, yaitu ada SMA 34 Jakarta. Di SMA 34 Jakarta ini banyak banget cerita yang bermula dari kegiatan sekolah yang berlangsung hingga malam hari. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah saat gladi acara besar di dalam sekolah. Ketika sebagian besar siswa sudah pulang, hanya panitia yang masih berada di sekolah, malam itu suasananya cukup normal sampai salah satu siswa melihat seseorang duduk sendirian di deretan kursi aula. Dia ngira itu adalah peserta lain. Namun, ketika acara selesai dan aula pun mulai dikosongkan, kursi tersebut ternyata kosong. Gak ada siapapun yang pernah duduk di sana sama sekali. Beberapa siswa lain mengaku melihat bayangan melintas di belakang panggung. Saat dikejar, gak ada siapapun. Kejadian-kejadian kecil ini mungkin kelihatannya sepele, tetapi ketika terjadi berulang kali dalam satu malam yang sama, suasana pun berubah menjadi sangat-sangat tidak nyaman. Sejak saat itu, aula sekolah menjadi salah satu lokasi yang paling sering dikaitkan dengan cerita misterius. Mana nih anak SMA 34 Jakarta, apakah kalian juga mengalami kendala yang sama waktu acara sekolah atau mungkin di luar sekolah atau di area sekolah yang lain? Coba kalian tulis cerita kalian di kolom komentar. Kita langsung lanjut aja ke cerita yang selanjutnya. Let's go. Karena tadi kita udah ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, kita minggir dikit nih ke area SMA 1 Bekasi. Jadi di Bekasi ada salah satu cerita sekolah yang cukup sering dibahas berasal dari SMA 1 Bekasi guys.
Mana nih anak-anak SMA 1 Bekasi? Apakah kalian masih sekolah di sini atau mungkin ada alumninya? Legenda yang katanya terkenal di SMA 1 Bekasi itu berkaitan dengan area yang ada di lapangan sekolah. Menurut cerita para siswa, beberapa orang pernah melihat sosok perempuan berdiri di tepi lapangan saat menjelang maghrib. Dia cuma berdiri aja, diem, gak bergerak sama sekali. Ketika diperhatikan lebih lama pun, sosok tersebut perlahan menghilang dalam gelap. Ada pula cerita tentang suara siulan yang terdengar ketika area sekolah sudah mulai kosong. Suara itu pun muncul dari arah lapangan. Namun ketika dicari sumber suaranya, gak pernah ditemukan siapapun pelakunya. Banyak yang menganggap itu cuma ulah siswa yang iseng aja di area itu. Tetapi beberapa kejadian terjadi ketika memang sekolah itu lagi bener-bener kosong, jadi nggak ada murid sama sekali. Dan itulah yang membuat kisahnya terus bertahan sampai sekarang. Apakah benar anak SMA 1 Bekasi? Apakah cerita ini valid? Atau mungkin kalian mau menambahkan cerita horor yang lain? Coba tulis cerita kamu di kolom komentar. Kita langsung move lagi ke daerah Tangerang nih guys. Jadi ada di sekolah Tangerang di SMA 2 Tangerang. Cerita paling terkenal dari sekolah ini berpusat pada ruang kelasnya, terutama ketika malam hari. Beberapa siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mengaku pernah mendengar suara kursi bergeser dari kelas kosong. Suara itu pun kedengeran jelas banget. Seolah memang ada seseorang yang sedang memindahkan meja dan juga kursi. Namun saat pintu itu dibuka, sebuah furniture ya udah tetap berada di tempatnya. Gak ada perubahan sedikit pun di situ. Beberapa siswa pun bahkan memilih untuk nggak melewati koridor tertentu sendirian setelah kejadian tersebut karena memang suara itu sering muncul tanpa adanya peringatan dan selalu menghilang ketika sumber suaranya itu dicari. Begitu, itu adalah cerita horor dari SMA 2 Tangerang. Apakah mungkin ada yang mengalami hal yang samakah dari SMA 2 Tangerang? Entah itu alumni atau mungkin gurunya atau mungkin siswanya? Coba kalian tulis pendapat kamu di kolom komentar gitu. Karena tadi kita udah ke area Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, sekarang kita ke area Depok. Jadi ada di SMA 1 Depok, aula sekolah sering menjadi pusat berbagai macam kegiatan siswa. Namun di SMA 1 Depok ini, aula juga menjadi pusat berbagai cerita misterius yang berkembang dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut beberapa kisah yang beredar di sana, ada siswa yang pernah melihat bayangan berdiri di atas panggung ketika aula itu udah kosong. Mereka mengira ada orang lain yang ada di sana. Tetapi setelah diperiksa nggak ada siapapun yang ada di sana. Cerita lain pun menyebutkan adanya suara seperti orang berbicara pelan dari dalam aula yang cukup gelap. Ketika lampu dinyalakan, ruangan pun kembali sunyi, nggak ada tanda-tanda keberadaan siapapun yang ada di dalam aula tersebut. Fenomena-fenomena seperti itulah yang membuat aula lama sekolah sering menjadi bahan pembicaraan bahkan hingga hari ini. Gimana nih anak-anak SMA 1 Depok? Apakah memang aula sekolah kalian itu memang angker kah? Atau memang ada sesuatu kah di sana? Mungkin ada yang mengalaminya. Coba kalian tulis cerita kalian di kolom komentar. Kita langsung lanjut aja ke cerita yang terakhir. Let's go. Next, yang terakhir dari SMA di Jabodetabek, yaitu kita ke area Bogor, yaitu ada di SMA 5 Bogor. Kabut dan juga udara dingin yang ada di Bogor seringkali menambah kesan menyeramkan pada bangunan tua. Nah, di SMA 5 Bogor ada satu cerita yang terus berulang selama bertahun-tahun tentang sebuah jendela kelas yang sering ditemukan terbuka pada pagi hari. Padahal malam sebelumnya sudah ditutup rapat-rapat.
Awalnya mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Oh, mungkin ada yang lupa ngunci. Oh, mungkin jendelanya rusak atau engselnya mungkin ada yang patah. Tapi kejadian itu ternyata terus berulang. Bahkan ketika beberapa guru memastikan sendiri bahwa jendela tersebut telah terkunci sebelum guru tersebut pulang atau keluar dari area sekolah. Beberapa petugas malam juga mengaku pernah melihat siluet seseorang berdiri di balik jendela tersebut. Saat didekati, nggak ada siapapun yang ada di sana. Yang tersisa cuma ruang kelas kosong dan suasana yang sangat-sangat hening, terasa jauh lebih berat dari biasanya. Sampai sekarang, cerita tentang jendela misterius itu pun masih menjadi salah satu urban legend yang paling sering diceritakan oleh siswa dan juga alumni sekolah tersebut. Kayaknya aku tahu deh sekolah ini, tapi apakah mungkin ada yang pernah mengalami atau mungkin ketemu sama si sosok tersebut di SMA 5 Bogor? Coba kalian ceritain dong cerita-cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada yang berkenan buat bercerita, mungkin ceritanya panjang. Bisa juga tulis di ini podcast00@gmail.com. Oke, itu adalah 10 cerita dari Jabodetabek untuk hari ini guys. Banyak banget ternyata ya sekolah-sekolah horor di Indonesia terutama. Apakah mungkin ada sekolah kalian yang belum masuk ke dalam list? Kalian coba tambahin di kolom komentar. Kalau misalnya kita mau bikin part 2-nya boleh, silahkan. Itulah tadi 10 sekolah di Jabodetabek yang memang selama bertahun-tahun dikenal lewat berbagai kisah misteri dan urban legend yang terus hidup di kalangan siswa maupun alumni. Terlepas dari benar atau enggaknya cerita-cerita tersebut, satu hal yang pasti, setiap sekolah itu pasti selalu menyimpan sejarah, kenangan, dan juga kisah yang terkadang sulit dijelaskan oleh logika. Yang mungkin pernah punya pacar pertama di SMA atau di SMK, yang mungkin pernah patah hati pertamanya di SMA atau di SMK. Pasti kan banyak banget cerita-cerita itu dan juga sejarah dan juga kenangannya yang mungkin sulit dilupakan. Kalau menurut kalian gimana nih? Sekolah mana yang kisahnya paling menyeramkan? Atau mungkin kalian sendiri pernah mengalami kejadian aneh saat masih di sekolah? Baik di sekolah yang ada di list ini ataupun sekolah yang nggak ada di list ini, dimanapun sekolah kalian, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian bakalan kita up di video-video berikutnya. Kalau misalnya ceritanya panjang kayak tadi yang aku tulis, bisa tulis di ini podcast00@gmail.com. FYI, kita upload setiap malam Jumat dan malam Minggu untuk video reguler, dan kita akan live di malam Senin. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar ya kamu tahu kalau misalnya kita ada live atau kita ada upload video seperti biasa begitu. So, kita kembali lagi di malam-malam selanjutnya, dan ingat guys, kalau suatu malam kalian masih berada di dalam sekolah sendirian, pastikan suara langkah kaki yang kalian dengar itu benar-benar milik kalian sendiri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.